Para pemimpin negara anggota APEC mengakhiri KTT di kota San Francisco. Menghadapi berbagai tantangan ekonomi global modern, apa solusi yang dicapai dalam pertemuan ini? Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA di San Francisco, Amerika Serikat, Virginia Gunawan. Virginia, apa saja hasil dari KTT APEC 2023 sejauh ini? Ya, Reza dan pemirsa Metro TV, tema APEC tahun ini adalah inklusivitas, keterhubungan, dan ekonomi yang tangguh. Nah, di tengah kondisi perang dan instabilitas ekonomi di beberapa negara, tantangan utama dalam menjalankan kegiatan berdagang atau perdagangan dunia ini saat ini sangat berfokus pada sejumlah isu global modern seperti misalnya rantai pasok, perubahan iklim, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, transisi energi, dan juga tentunya keamanan regional. Nah, sejumlah pertemuan baik bilateral maupun multilateral yang dilakukan, namun gagasannya sendiri adalah agar negara di kawasan ini punya forum atau wadah untuk berkumpul. Ibaratnya ini semacam arisan diplomasi untuk membahas masalah-masalah ekonomi, juga perdagangan dan isu-isu ekonomi lainnya yang ada di kawasan. Harapan APEC sejak awal itu memang fokus untuk membahas isu ekonomi, tapi makin ke sini makin sulit untuk membentengi APEC ini dari isu-isu geopolitik karena kita tahu bahwa globalisasi ini membuat isu ekonomi tak bisa lepas dari isu geopolitik. Beberapa kerjasama yang mungkin lebih dekat dengan Indonesia, antara lain terkait pembentukan Kaukus ASEAN untuk Dewan Penasihat Perdagangan APEC, lalu juga keikutsertaan Indonesia dalam kerangka kerja Indo-Pasifik atau IPEF yang digagas oleh Amerika Serikat pada tahun lalu, tahun 2022. Ada beberapa catatan yang muncul dari agenda yang masih belum tercapai, misalnya dalam perjanjian IPEF, justru malah pilar perdagangan ini yang belum tercapai dibandingkan pilar lain terkait rantai pasok, ekonomi transparansi atau praktik anti korupsi, dan juga ekonomi yang adil. Nah, kepada VOA, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa diskusi lebih lanjut akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan. Reza. Ya, Virginia, lalu bagaimana hasil dari KTT ini akan mengubah kondisi ekonomi di kawasan, khususnya Indonesia? Ya, ada 19 negara anggota yang ada di pusaran antara dua ekonomi terbesar di dunia ya, Amerika Serikat dan Tiongkok. Lalu apakah negara-negara ini harus memilih gitu kan? Ini yang nampaknya terjadi selama ada kompetisi ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang kita mulai pantau sejak tahun 2017-an. Nah, dalam KTT APEC kali ini ada juga pertemuan yang mencuri perhatian, yaitu pertemuan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan keduanya ini mencoba menghangatkan kembali hubungan mereka sembari tetap mempertahankan pengaruh ekonomi di kawasan. Kita tahu bahwa karena kedekatan geografis dan juga budaya, Tiongkok itu punya pengaruh ekonomi yang lebih besar di kawasan, sementara Amerika Serikat biasanya lebih dekat di kawasan Asia Pasifik dalam kerjasama pertahanan lewat latihan gabungan dan juga pembangunan pangkalan militer. Tapi untuk ekonomi saat ini, kalau kita perhatikan, tidak sedikit negara yang sama-sama tergabung dalam dua kelompok kerjasama yang ditawarkan oleh kedua raksasa ekonomi ini. Dan dari para pelaku usaha baik di Amerika Serikat pun juga melihat pendekatan pragmatis itu akan lebih menguntungkan bagi mereka. Nah, ini yang jadi salah satu catatan penting adalah termasuk dalam pidato Presiden Joko Widodo sendiri saat pengumuman IPEF kemarin yang menyampaikan bahwa Indonesia selalu terbuka untuk melakukan kerjasama dengan siapapun berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Demikian juga dengan perwakilan negara-negara lain yang sempat diwawancarai oleh VOA, terutama yang di ASEAN itu punya postur serupa dengan Indonesia. Nah, nanti tinggal kita lihat bagaimana negara-negara ini terutama yang ada di kawasan bisa mencoba untuk meraup kesempatan kerjasama dengan negara-negara yang ada dalam anggota APEC, dan yang harus diperhatikan terutama adalah soal isu global termasuk isu perang, upaya mengadang dampak perubahan iklim, dan juga upaya transisi energi. Reza. Baik, jurnalis VOA Virginia Gunawan melaporkan langsung dari San Francisco, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali.